Ya, hingga kini polisi belum juga menetapkan tersangka sesuai sesumber Menteri Perdagangan sebelumnya. Lalu benarkah polisi sulit mengusut aktor yang bermain di balik kelangkaan minyak goreng? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Ukay Karyadi. Selamat malam, Mas Ukay. Jadi kalau dari KPPU sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap kelangkaan minyak goreng ini, apa sementara temuannya? Ya, KPPU sudah memanggil beberapa produsen, yang belasan produsen, bahkan distributor, retail juga termasuk asosiasi sudah dipanggil KPPU. Namun tentunya terkait dasar kami pemanggil kan Undang-Undang Persaingan Usaha ya, terkait dengan adanya dugaan kartel. Namun demikian kami belum bisa menginformasikan ke publik terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut karena harus menunggu lengkap dulu. Namun demikian indikasi kartel itu seperti yang dari awal kami sampaikan itu semakin kuat pasca dicabutnya kebijakan HET dan demo DPO tersebut, karena secara serentak para pemain besar itu, yang 5 besar itu langsung memenjeri pasar dengan harga yang sangat tinggi. Ini akan sangat sulit apabila tidak ada koordinasi di antara mereka. Mereka bisa kompak yang mematok harga yang sangat tinggi dan langsung menggelontorkan ke pasar produk minyak Siapa yang goreng tersebut. mengkoordinir kalau dari temuan KPPU sehingga bisa kompak semua itu? Nah, itu kan berdugaan ya, kan secara logika saja. Mereka sebuah entitas perusahaan yang berbeda-beda, yang dari 5 besar itu. Dan ada beberapa pemain yang lebih kecil lagi. Tapi bisa serentak langsung memasang harga tinggi pasca dibukanya HET. Itu kan menjadi tanda-tanda ya. Nah, ini kan artinya mereka memasang harga sekitar 25.000 itu jauh di atas harga sebelum HET yang 20.000. Nah, kekompakan ini tentunya semakin menguatkan adanya dugaan kartel seperti itu. Ada tidak dugaan keterlibatan oknum? Oknum apa maksudnya nih? Ya, apapun dari pemerintah atau penegak hukum, apapun begitu. Karena ini kan kalau tadi ada katakan terstruktur, ada yang mengkoordinir. Apakah juga ada keterlibatan oknum dalam hal ini? Ya, kami belum sampai seperti itu ya, tapi bisa jadi mereka ini melakukan koordinasinya secara tidak langsung bisa, karena ada sinyal-sinyal dari pasar termasuk terkait dengan kebijakan pemerintah yang relatif tidak tegas. Misalnya ketika dilihat ada kelangkaan pasokan misalnya ya, ketika ada HET itu ketika di pasar tidak ada pasokan, yang disidak hanya pasarnya saja misalnya. Padahal kami sudah merekomendasikan agar dilihat itu dalam pabrik minyak gorengnya. Dari pabrik itu ditanya berapa produksinya. Kalau masih di bawah kapasitas produksi agar ditingkatkan. Dari produksi tersebut dikemanakan saja, dilempar ke distributor level 1 mana saja. Terus diurut sampai ke pasar mana saja. Karena kami sering menyampaikan bahwa yang paling paham tentang industri minyak goreng itu adalah pemain minyak goreng sendiri. Oleh karena itu tinggal pemerintah memastikan semua yang diproduksi oleh produsen minyak goreng, terutama yang 5 besar itu, harus benar-benar sampai ke pasar sehingga bisa dibeli oleh masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi sekarang apa yang sedang dilakukan oleh KPPU untuk membongkar semua tadi dugaan-dugaan yang kalau menurut KPPU ini juga sudah semakin jelas adanya praktek kartel di sini? Ya, kami terus mengumpulkan alat bukti ya, sehingga sudah cukup akan menaikkan ke persidangan. Tidak hanya saja terkait pasal kartel, bisa juga terkait dengan penetapan harga maupun integrasi vertikal. Jadi itu yang terkait industri minyak gorengnya, pabriknya. Juga terkait distributor atau retailnya juga bisa terkena pelanggaran karena dia melakukan penjualan dengan syarat-syarat tertentu ya, di bundling atau tying itu juga termasuk pelanggaran. Jadi pelanggaran ini bisa dilakukan oleh produsen minyak gorengnya sendiri, distributor maupun perusahaan-perusahaan retail besar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ukay Karyadi, Ketua KPPU sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.